Alright guys, so welcome back again to my channel, it's Vio here. So today we're gonna continue another episode of Kusuria no Hitorigoto, or you can say the Apothecary Diaries episode 4. So after the last episode, episode 3 is really so interesting and really so make me so excited for this episode, what it is about. Apa yang bakal terjadi lagi di episode kali ini gitu ya, bisa dibilang. Setelah kemarin episode 3 is basically focusing on about Mistress Fuyo-san's story, where about she is rumored being a ghost in this palace. Ya, jadi dia tuh kayak dirumorkan gitu, jadi kayak apa ya, jadi kayak ghost gitu bisa dibilang di palace inilah ya, bisa dibilang. Langsung menjadi sorotan selir siapa tuh, selir Gyokuyo gitu ya, untuk memecahkan masalah ini. Dipanggillah ini si mau gitu kan ya, sama Jinshi dan juga selir gitu, untuk mengetahui apa sebenarnya masalah yang sebenarnya dihadapi sama si salah satu selir, itu adalah Fuyo gitu bisa dibilang. Ternyata terungkap di sini bahwa kalau itu tuh cuma kayak akal-akalannya selir Fuyo doang, supaya bisa terbebas dari apa ya, kontraknya gitu sama sang raja gitu ya, bisa dibilang. Jadi sang raja itu tuh bisa dibilang kayak karena dia melakukan sebuah kesalahan gitu, selir ini, jadi dia kayak dicampakkan atau kayak nggak pernah dipakai lagi sama si raja gitu. Bahkan raja itu juga apa ya, bisa dibilang karena suatu kesalahan ketika dia menari gitu, ternyata itu tuh sengaja dilakukan sama selir Fuyo, karena memang dia berencana untuk supaya dikirimkan kepada seorang prajurit gitu kan, untuk dipakai. Dan ternyata prajuritnya itu adalah teman masa kecilnya dia, yang memang dia tuh cinta banget sama si orang ini gitulah ya, bisa dibilang gitu. Makanya dia rela berpura-pura sakit yang kayak gitu, supaya bisa bersama dengan orang yang dicintai gitu. And after that, palace sending her to this guard, to apa ya, ke prajurit ini tuh, mereka akhirnya bisa bertemu kembali dan akhirnya akan hidup bahagia sih ya, karena seharusnya, karena mereka kan saling mencintai gitu ya, bisa dibilang. So ya, ini lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi aku penasaran banget di episode 4 kali ini, karena terakhir di the last clip of the end of the episode, the previous episode was like King, you can say King is like over something to Gyokuyo, Mistress Gyokuyo, that he want to meet with this apothecary Mau. So I don't know what is this about. If King is actually like want to request to Mau about to making something like a, you know, a poison or a drugs maybe for King's need, I don't know, but we still don't know about that. So kita langsung saja lah ya, ini untuk episode keempat, episode 4 now. So ya, just let's go. Wait, what happened? Oh no. Oh, jadi dia ini disuruh. Iya, kalau mau juga dia nggak bakal mau kali ke pavilion ini si Nyonya Lihua ini. Wait, what is this about? Oke, jadi tugas tambahan nih, dia harus apa ya, ngerawat, nursing Lihua sama kata-kata dari surga. Langsung di stop itu ya produksinya kayak sih.
Yokata desu. 帝から頼まれ事をされるなんてムーモってすごいよね。びっくりしちゃった。こんな小娘に頼むなんてよっぽど高級医官が頼りないんだろう。決めたのは食生活の改善だ。まず体に残った毒を排出する。そのためには繊維質の豊富な粥に利尿作用のあるお茶がいいだろう。これはダメ。こっちもダメで、あとこれと Nambah pekerjaannya si ini aja si siapa sih mau-mau aja dah udah ngurusin Gyokuyo, sekarang malah ngurusin si Lihua sama lagi gitu kan dia. Oh my god, she is even denied, got denied every time he reserve or serving a meals for Lihua sama. しかしまずは消化のしやすいものを食べさせ。そんな貧しいものよりまず病人には十分な栄養が。 Hey yo, you didn't know what? あれがいつもの食事か。確かに栄養は豊富だが胃腸の衰えた病人には Kau udah dibilang. Malah dia terus yang disalahin deh. Iya. Iya sih, setelah kehilangan putranya dia tuh kayak nggak semangat gitu pasti ya. Again? Aduh, mulai kan. Misunderstanding is still continuous. What would you do? Goosebumps. Goosebumps yang ada, bro. Eh. Dia sendiri para wanita loh. Gila sih, udah kayak keriput banget gitu kan ya. Pengaruh racun kali yang pernah dimakan atau pernah dikonsumsi sama dia gitu kayaknya sih ya. Oh. Hah? No, jangan. Ya iyalah, makin parah itu Lihua samanya. Oh, mau. Oh my god. Oh wow. This ya itu pengaruh dari cushion itu kan. Oh. Oh my god. Oh my god. I didn't expect that she could do that. I mean, this is just like her true nature, so I think it's okay.
の粥を重湯に作り直し、無理やり口を開けて流し込み、ゆっくり嚥下させるのを繰り返す。無礼など今更言ったところで何も始まらない。換気を行うと香が薄れ、病人特有の匂いがした。無能どもは主人の体もまともに拭けないのか。あれでよく次女が務まるな。法を立つことができるならその前にもっとやることがあるだろう。Oh. おい、両受けと布の準備。お前たちも手伝え。 Oh ya, dibersihin itu ya mukanya ya. 一度に食べる量が増えると少しずつ米粒の量を増やし、それも温度できるようになると汁物とおろした果物を加える。 Okay. Oh my god. あの時の次女は She's so talented. おしろいはリファ様のために隠し置いていたものだったらしい。回収し、誰かと違って忙しいの。差し入れです。 Hmm? ありがとうございます。 Bapak lagi. さすが気が利く。こういう豆なのがいい旦那になるんだろう。 Jangan bilang itu ada obat perangsang di situ, please. それに比べて何か Jurusan mautnya. Flirting master. 何でも言ってみろ。そちらの方、人手が足りないから誰か頼む。 Si mau-maunya malah ngebanggain itu si ajudannya ya daripada si Jinxie. 汗をかかせるのが大事らしい。 Ah. 使えるんだろう。使えるものは何でも使う。 Hey, mati tidak sebercanda itu, hey. ならば食事を取らねばいいことです。粥をハムということは Ya, dia menolak sih ya. Kayaknya dia tuh depresi semenjak anaknya ini sih meninggal gitu sih. Mudah-mudahan sih makin membaik sih ya, keadaannya ya, mudah-mudahan. 決心が解かれ、再びリファ様に仕えることをお許しいただきます。 Ah. もうあのような過ちは犯しません。決して交代いたしますので少しお休みください。そうか。 リファ様は一人で散歩できるまでにな Oh ya, dia udah bisa jalan sendiri bahkan sekarang. Udah bisa berdiri jalan. 高慢ではない。東宮のあれこれで嫌なお嬢様を想像して Ah, syukurlah, yokatta. Yokatta desu. 覚を持っていたようだ。 Congratulations, omedetou. Someone just come? Is that Lihua sama? Oh, right. Oh my god, this is so sweet. ことやいくつかの注意点は次女に伝えてありますので。ねえ、私はもう子はなせないのかしら。わかりません。試してみればよろしいかと。帝の寵愛はついえたのに。私は帝の命でここに来ました。私が翡翠宮へ戻れば帝もリファ様のもとにいらっしゃるのではないかと。
忠告の言葉も聞かずみすみす我が子を殺した女が This is not about a competition, right? 勝てる勝てる Yeah, this is な not いでしょう like win or lose matter. 100千の花がありますがボタンと地球のどちらが美しいかは決めつけるものではないと思います私には普通の人には淡い髪がなくて他のものがあれば問題ないかと Oh. Okay, advice. Giving advice. それでは失礼いたしますリファ様に伝えた置き土産はかつて遊郭の名家 Secret method. マウマウも覚えておいて損はないわよ Apa sih secret methodnya? 残念ながらそれに足るような2つの果実は持ち合わせていないしリファ様にこそふさわしいものだなわかりましたおかえりなさいマウマウ大丈夫そんなにやつれた You become skinnier. 帝の勅命を一人でやり遂げるとはなかなかのものだ Impressing, right? Impressive, right? 解放されるわ oh マウマウが目を泳がせた my god. の話である She's so getting busier. Oh, what is this about? A guard again? Curse? How could that be a curse? Okay, so that's for episode 4. Wah, gila ini seru banget ya. Itu kutukan dari mana sih? Kayaknya itu I think that someone just burning him up, and then it's just like scars ya, bekas luka gitu, scratch bekas luka karena dibakar gitu kalau nggak salah tadi terakhirnya itunya. Tapi dia langsung bilang kayak kutukan gitu loh. So this episode is focused that actually King requesting to Mao Mao that to like nursing Li Hua sama just because Mistress Li Hua just because she's like day by day itu bener-bener Li Hua itu kayak turun banget kondisinya, down, kayak drop banget gitu kondisinya Li Hua gitu kan bisa dibilang. Dan terbukti sekarang sudah ketahuan ketahuan itu kenapa bisa terjadi kayak gitu karena nutrisi yang dikasih sama pelayannya itu ya, asupan makanan mealsnya itu yang tidak cocok untuk orang yang hampir kayaknya sekarat sih ya, hampir kayak mau meninggal gitu bisa dibilang kan ya. Si Li Hua-nya itu kalau nggak salah itu diketahui itu karena dipakaikan gitu bedak yang seharusnya udah dilarang sih sama pemberitahuan di seluruh istana ini supaya tidak memakainya. Itu si pelayannya malah makein ke dia gitu loh, malah dipakein, terus malah katanya sih alasannya biar cantik katanya gitu kan ya, tapi bukannya cantik tapi malah ini memperkeruh dan membuat kondisi tubuhnya Nyonya Li Hua itu jadi makin drop gitu bisa dibilang. Si Mao Mao itu kayak sigap gitu kan mengetahui ininya dan langsung kayak gila sih, brutal banget dia. Itu baru kali ini ngelihat sisi brutalnya si Mao Mao waktu pas dia marah gitu ke salah satu pelayan gitu, dan akhirnya pelayan itu tuh kayak dihukum gitu sampai akhirnya setelah masa berakhir hukumannya tuh akhirnya pelayan ini kembali lagi dan kayak mengabdikan gitu dirinya sama Li Hua sama gitu kan. Dan selama si Mao Mao yang ngurus ngurus Li Hua sama, ada kemajuan sih, sampai-sampai Jinxi juga impress banget, kayak impress gitu dan kayak kagum gitu bisa dibilang ya. Sampai dibuatkan pemandian uap supaya Nyonya atau Li Hua sama ini tuh bisa mengeluarkan keringat. Nah, dengan mengeluarkan keringat itu tuh bisa memperlambat ini sih kayaknya, memperlambat
efek racun dari tubuhnya dan menghilangkan bekas bedak yang ditaburin sama si pelayan ini gitu. It all thanks to Mao Mao, just because Mao Mao's nursing her. She's already like been healthy again, and then melakukan kegiatan seperti biasa, dan akhirnya Mao harus kembali menuju ke ke kediaman selir Gyokuyo lagi gitu bisa dibilang. Dan terakhir dia tuh kayak si Mao itu memberikan tips atau kayak metode rahasia gitu supaya bisa membuat supaya kaisar itu tidak membuang dia gitu kan ya. Jadi bisa terus dipakai atau membuat anak lagi gitu kan, karena setelah anaknya meninggal itu dia kayak nggak percaya diri gitu, apakah dia bisa punya anak lagi atau enggak gitu kan. Setelah insiden ini bisa dibilang pasti dia mikirnya udah negatif thinking kalau setelah insiden ini pasti kaisar itu bakal ngebuang dia gitu bisa dibilang. So dia mau ngasih tahu rahasianya itu berdasarkan dari advice kakak-kakak atau Pairin yang dulu di rumah bordir itu, yang rumah Fedigris itu ya. Sumpah sih, I don't know why, I swear I really love this show so much beside Frieren. I don't know why, but this is just like unique. You can say this is like offering you some like a unique story, unique plot, ya kan ya, dibungkus dengan bumbu-bumbu medis, bumbu-bumbu obat gitu kan ya, bumbu-bumbu apotekernya gitu kan ya, misterinya, misinya, dan kesetiaan dia mau menjadi pelayan gitu kan ya. Itu bener-bener kayak wow, this is so a good interesting story that I never had or I never watching this type of story gitu. Dan Frieren di sisi lain juga berbeda banget dan punya ciri khas masing-masing dan kayak bagus banget gitu maksudnya. So that's for today episode 4. We're gonna continue another episode, next episode in the next week. So hopefully that I can reacting on time for the next week. Okay, so that's for today. Thank you for your attention. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and below, and subscribe my channel too. So thank you.